Hai semuanya, welcome back to my channel. Aku Novi Maru. Selamat datang buat kalian yang baru di channel aku. Jadi di video kali ini aku mau nge-review produk serum lokal yang ngehits banget dan udah lama banget sebenarnya aku pengen nyobain produk ini. Dan ini adalah produk dari Elsa Skin. So kalau kalian penasaran kira-kira gimana hasilnya kedua serum ini di kulit aku, keep on watching. Aku udah lama banget pengen nyobain produk-produknya Elsa Skin, terutama serumnya, dan akhirnya kesampaian juga. Ini aku langsung cobain dua produk serumnya. Jadi ada Radiant Supple Serum dan juga ada Active Rejuvenating Night Serum. Nah, buat yang belum tahu, jenis kulit aku itu normal to oily dan skin concern aku adalah brightening dan anti-aging. Oke, aku akan bahas satu persatu produknya Elsa Skin ini, mulai dari yang Radiant Supple Serum. Untuk packagingnya tuh dia ada kotaknya kayak gini, terus di bagian kotaknya ada keterangan-keterangan produknya yang cukup lengkap. Nah, untuk botolnya ini dari kaca, dia transparan, terus di bagian bawahnya tuh ada expedite-nya, dan ini ada pipetnya, satu kemasan isinya 20 ml. Serum ini tuh water based formula, terus dia light banget, nggak lengket sama sekali, dan cepet ngeresap ke kulit. Ada baunya sedikit, tapi nggak mengganggu sama sekali buat aku. Nah, Radiant Supple Serum ini tuh mengandung niacinamide, terus ada arbutin dan tranexamic acid. Ini bagus banget untuk mencerahkan kulit, terus menyamarkan noda hitam dan hiperpigmentasi. Selain itu, dia mengandung white mulberry, terus ada bisabolol dan juga anona cherimola extract. Ini bagus untuk melembutkan kulit. Terus dia juga mengandung Centella asiatica. Ini salah satu ingredients kesukaan aku. Ini bagus banget untuk antiinflamasi, bisa untuk antibakteri dan juga calming. Terus dia juga ada sodium hyaluronate, glycerin, citric acid, dan lain-lain. Untuk cara pakainya gampang banget, bisa digunakan setelah toner atau essence. Caranya tinggal diambil 5-6 tetes, terus diratain ke seluruh wajah dan juga leher. Aku sih fokusin ke bagian-bagian yang ada noda hitam atau bekas jerawatnya, sambil ditepuk-tepuk ringan sampai produknya meresap, baru dilanjut ke skincare yang berikutnya. Nah, untuk Radiant Supple Serum ini bisa dipakai untuk siang dan malam, dan jangan lupa kalau siang hari pakai sunscreen setelahnya. Serum ini bisa dipakai untuk semua jenis kulit, bahkan untuk pemula atau yang punya kulit sensitif. Radiant Supple Serum ini tuh walaupun dia formulanya agak kental, tapi dia benar-benar nggak lengket, dan pas diaplikasiin ke kulit tuh rasanya nyaman banget. Dia juga lumayan cepat ngeresap, dan kalau udah ngeresap ya udah kulit tuh nggak berasa basah, nggak berasa lengket juga. Setelah pakai Radiant Supple Serum ini tuh kulit aku jadi lebih terhidrasi dan agak lembab. Dan waktu itu aku ada bekas jerawat baru, bekas jerawatnya itu PIH, nggak terlalu banyak di bagian pipi sini. Dan aku fokusin pakai si Radiant Supple Serum di bagian yang ada bekas jerawatnya itu. Dan beneran dong nggak pakai lama, kayak sekitar 2 mingguan itu bekas jerawat aku udah mulai pudar. Dan warna kulit aku juga jadi lebih rata. Aku tuh pakai serum ini setiap hari, pagi dan malam, 5-6 tetes. Dan aku ngerasa setelah menggunakan serum ini secara rutin, kulit aku tuh jadi kelihatan lebih cerah. Nah, waktu itu aku juga sempat ada kemerahan. Kemerahannya tuh bukan jerawat, tapi dia kayak jerawat gitu ya bentuknya. Terus dia nggak berasa perih, nggak berasa sakit juga. Nah, pas aku pakai si Radiant Supple Serum ini, kemerahannya tuh jadi hilang. Dan menurut aku ini tuh salah satu serum yang cukup gentle, tapi hasilnya juga cepat kelihatan di kulit aku. Apalagi aku pakainya di layering sama si Active Rejuvenating Night Serum ini. Nah, untuk Active Rejuvenating Night Serum ini, dia packagingnya juga ada kotaknya, terus di bagian kotaknya juga ada keterangan-keterangan produknya yang cukup lengkap. Nah, untuk botolnya ini bentuknya sama, dia juga transparan, terus di bagian bawahnya juga ada expedite-nya. Di bagian botolnya ini ada keterangan-keterangan produknya, terus ini ada pipetnya, dan satu kemasan isinya juga 20 ml. Untuk yang ARNS ini teksturnya sedikit lebih kental dibandingin yang Radiant Supple Serum. Dia juga light, terus nggak lengket, dan lumayan cepat ngeresap ke kulit. Ini juga water based formula, dan baunya juga sedikit banget, malah hampir nggak kecium sama sekali. Untuk ARNS ini bisa dipakai setelah menggunakan toner atau essence. Caranya tinggal diambil aja produknya secukupnya, terus diratain ke seluruh wajah dan juga leher. Terus ditepuk-tepuk ringan gitu sampai produknya meresap, baru lanjut pakai moisturizer. Nah, untuk yang Active Rejuvenating Night Serum ini dipakainya malam hari aja, dan kalau siang hari harus pakai sunscreen minimal SPF 30. Aku tuh pakai serum ini setiap malam hari, tapi kalau kamu masih pemula disarankan untuk pakai 2-3 kali seminggu dulu. Nanti kalau kulitnya udah beradaptasi, bisa ditingkatkan lagi frekuensi pemakaiannya. Bisa jadi 4 kali seminggu dan seterusnya. Dan sebelum pakai si ARNS ini, aku selalu pakai produk-produk yang bisa untuk menghidrasi kulit aku, dan setelahnya pun aku menggunakan produk-produk yang cukup melembabkan untuk kulit aku. Terus si ARNS ini tuh bisa di layering sama si Radiant Supple Serum. Nah, caranya pakai yang Radiant Supple Serum dulu, baru pakai
pakai yang ARNS ini. Jadi kalau untuk Radiant Supple Serum ini aku pakainya pagi dan malam. Terus kalau si ARNS ini aku pakainya malam hari aja. ARNS ini tuh punya ingredients yang cukup menarik. Jadi dia mengandung 1% encapsulated retinol dan juga multi peptide complex. Ini bisa untuk meregenerasi dan merawat kulit yang bermasalah. Selain itu, dia juga mengandung niacinamide, terus ada hyaluronic acid, PHA, dan licores. Ini bisa untuk menghidrasi dan mengembalikan fungsi utama skin barrier. Nah, yang bikin aku tertarik sama si ARNS ini karena dia ini mengandung retinol. Nah, retinol ini salah satu ingredients yang mudah oxidize, mirip sama vitamin C, dan kalau dia udah rusak tuh jadi berkurang efektivitasnya. Nah, makanya si LC Skin ini dia menggunakan retinol yang sudah dienkapsulasi. Dan ini tuh jadi lebih stabil, jadi dia nggak mudah oxidize dan bisa tetap aktif dalam waktu yang lama. Selain itu, encapsulated retinol ini juga bisa mengurangi efek iritasi karena dia dilepaskan secara perlahan di kulit, jadi lebih bisa ditolerir sama yang punya kulit sensitif. Buat kalian yang udah sering nyobain produk-produk anti-aging, pasti nggak asing lagi sama yang namanya peptide. Nah, multi-peptide kompleks yang ada di dalam serum ini fungsinya untuk skin booster. Dia ini bisa untuk membantu meningkatkan produksi hyaluronic acid alami di dalam kulit sampai 300%. Nah, hyaluronic acid ini fungsinya untuk menjaga kelembapan dan kadar air kulit. Terus kan serum ini juga mengandung niacinamide dan licores. Ya, lagi-lagi niacinamide. Sebenarnya kedua ingredients ini tuh bisa untuk mencerahkan kulit, tapi di dalam serum ini tuh dia punya fungsi utama yaitu untuk merawat skin barrier. Jadi bisa untuk memperbaiki dan memperkuat skin barriernya, supaya bisa mengurangi tingkat sensitivitas kulit terhadap retinolnya. Nah, terus kan tadi aku juga bilang kalau serum ini tuh mengandung PHA. Mungkin di sini ada teman-teman yang bingung kenapa dia ini sudah ada retinolnya, terus ada PHA-nya juga, apa nggak terjadi overexfoliasi nantinya. Nah, teman-teman jangan khawatir, karena sebenarnya PHA yang ada di dalam serum ini itu fungsinya sama dengan hyaluronic acid, yaitu sebagai humectant. Jadi nggak ada efek eksfoliasinya dan nggak akan terjadi overexfoliasi. Tadi kan aku bilang kalau aku pakai serum ini setiap malam. Nah, kenapa aku berani pakai serum ini setiap malam? Karena sebelumnya aku udah pernah nyobain serum yang mengandung retinol dan di kulit aku sih baik-baik aja. Terus pas pertama kali aku nyobain ARNS ini, dia pas dipakai tuh rasanya nyaman banget. Dia nggak bikin kulit aku berasa cekit-cekit, nggak ada rasa perih sama sekali, bener-bener senyaman itu. Dan besok paginya aku ngeliat hasilnya di kulit aku tuh bener-bener bagus banget. Makanya aku berani lanjut di malam kedua, aku pakai lagi si ARNS ini. Dan rasanya juga masih sama, nggak ada rasa perih, cekit-cekit, itu nggak ada sama sekali. Terus keesokan harinya aku juga ngeliat kulit aku tuh makin bagus teksturnya. Terus aku lanjut sampai 4 malam dan ternyata kulit aku masih baik-baik aja menggunakan si ARNS ini. Terus aku lanjutin sampai seminggu full aku pakai rutin si ARNS ini dan kulit aku juga baik-baik aja. Akhirnya aku beraniin untuk pakai setiap malam si ARNS ini dan sampai sekarang pun kulit aku masih baik-baik aja, nggak bermasalah sama sekali dan kulit aku ini nggak sensitif ya teman-teman. Tapi again, kalau kamu masih pemula atau mungkin kamu punya kulit yang sensitif, kamu bisa coba pakai 2-3 kali seminggu dulu. Kamu harus lihat dulu gimana reaksinya di kulit kamu. Kalau misalnya kulit kamu baik-baik aja, kulit kamu sudah beradaptasi dengan produk retinol ini, kamu bisa tingkatin lagi frekuensi pemakaiannya. Dan kalau kamu pakai serum retinol ini harus diimbangin juga sama produk-produk yang bisa untuk menghidrasi dan melembabkan kulit. Kayaknya aku udah sering bilang di video-video aku yang sebelumnya, walaupun aku ini masih kepala dua, tapi aku udah cukup concern sama masalah wrinkle, karena ya aku nggak mau ngoyo aja nanti kalau udah umur. Dan menurut aku si serum ini tuh cukup ngaruh banget untuk mengatasi masalah itu di kulit aku. Jadi tiap abis pakai ARNS ini, aku ngerasa tekstur kulit aku tuh jadi lebih bagus, lebih halus, terus juga lebih elastis, dan kayak lebih cerah, lebih fresh gitu loh kelihatannya muka aku. Terus dia juga nggak bikin kulit aku jadi kering. Terus aku tuh rawan banget sama yang namanya kerutan di sekitar smile lens, terus di bagian tengah alis ini kalau misalnya lagi kayak gini, atau di bagian dahi juga kalau misalnya lagi angkat alis gini pasti kayak ada garis-garisnya gitu kan. Sama di sekitar mata, terutama di bagian bawah mata kiri aku sini. Kalau misalnya lagi senyum, di sini tuh kayak ada terjadi kerutan gitu. Dan kalau misalnya kulit aku nggak elastis atau nggak lembab, pasti dia bakalan ninggalin si garis-garisnya itu. Tapi setelah menggunakan serum ini, aku ngerasa kayak kulit aku tuh jadi lebih elastis, dan kalau misalnya aku senyum atau misalnya habis ngangkat dahi kayak gini, itu tuh nggak akan meninggalkan garis-garis. Kalau untuk yang bagian bawah mata ini sebenarnya kebantu juga sama eye cream, jadi dia lebih lembab dan elastis dan nggak akan meninggalkan si garis-garis halusnya itu. Terus di kulit aku tuh serum retinol nggak cuma bisa untuk mengatasi wrinkle atau garis-garis halus, tapi dia juga bisa untuk mencerahkan kulit. Dan sebenarnya yang pertama kali kelihatan justru hasil cerahnya dulu.
dulu, baru setelah itu bikin kulit aku jadi lebih elastis. Kalau habis pakai serum retinol tuh aku ngerasa kayak kulit aku jadi lebih bersih, terus warna kulitnya lebih rata, lebih cerah, dan kelihatan jadi glowing gitu. Dan dia juga bisa untuk memudarkan bekas-bekas jerawat, dan aku ngerasa setelah pakai rutin si ARNS ini, kulit aku tuh jadi makin sehat dan gak gampang bermasalah. Jadi Active Rejuvenating Night Serum ini tuh nggak cuma bisa untuk mengatasi masalah wrinkle, tapi dia juga bisa untuk kulit kusam, kulit yang gampang berjerawat, dan bekas jerawat. Apalagi kalau dipakai barengan sama si Radiant Supple Serum ini, menurut aku kedua serum ini tuh kombinasi yang pas banget untuk kulit aku, karena hasilnya bener-bener bagus dan aku suka banget sama kondisi kulit aku setelah menggunakan kedua serum ini. Dan mereka ini nggak cuma bisa untuk anti wrinkle, nggak cuma untuk meratakan warna kulit dan mencerahkan, tapi juga untuk menyamarkan pori-pori, karena kulit aku ini normal to oily dan masih rawan sama yang namanya pori-pori besar, terutama di bagian sini nih, bagian T-zone sini. Dan setelah aku menggunakan kedua serum ini, aku ngerasa pori-pori aku tuh jadi lebih tersamarkan. So far aku cocok-cocok aja sama kedua produknya Elsa Skin ini, bahkan sampai sekarang tuh kulit aku nggak bermasalah sama sekali, malah makin kesini kulit aku makin bagus, dan jadi penasaran pengen nyobain produk-produknya Elsa Skin yang lain. Kalau misalnya kalian punya rekomendasi kira-kira produk Elsa Skin apa yang harus aku cobain, please komen di bawah ya. Dan menurut aku kedua serum ini harganya juga cukup affordable dengan kualitas sebagus ini. Dan kalau kalian pengen nyobain kedua serum ini, link belinya aku taruh di description box. Oke, kayaknya segitu aja review singkat dari aku untuk kedua produknya Elsa Skin ini. Semoga videonya bermanfaat dan semoga kalian suka. Jangan lupa like, comment, dan share videonya. Buat teman-teman yang belum subscribe channel aku, jangan lupa subscribe karena akan ada 3 video setiap minggunya yang up di hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Untuk detail produknya akan aku tulis di description box, jadi langsung cek aja. Kalau kalian ada pertanyaan atau request video, kalian bisa tinggalin komen di bawah atau follow Instagram aku di @novimaru24. Dan buat teman-teman yang mau nonton video-video aku sebelumnya, kalian bisa klik di sini atau di description box. Makasih banyak udah nonton video aku dan sampai ketemu di video aku yang selanjutnya. Bye!